62 tahun yang lalu, Presiden Amerika Franklin Delano Roosevelt mengatakan bahwa Amerika sebagai negara superpower ingin menciptakan sebuah tatanan dunia baru berdasarkan asas dari 4 kebebasan, yaitu pertama, kebebasan atau kemerdekaan menyampaikan pendapatnya. Yang kedua, kemerdekaan atau kebebasan beragama untuk bisa beribadah kepada Tuhan dengan caranya masing-masing. Dan yang ketiga, kemerdekaan atau kebebasan dari kemiskinan. Dan yang keempat, kemerdekaan atau kebebasan dari rasa takut. Namun sayang, cita-cita luhur dari Presiden Roosevelt tadi sampai sekarang tidak ada satupun negara di dunia yang sanggup untuk melaksanakannya. Kenapa? Jawabannya adalah karena dunia ini sudah ada dalam cengkraman si jahat. Jika kita dilahirkan ke dalam dunia, tidak ada satupun di antara kita, bahkan anak-anak kita, generasi kita yang punya cita-cita jadi orang jahat. Tidak ada. Semua kita yang dilahirkan ke dalam dunia ini pasti memiliki cita-cita ingin jadi orang yang baik, perilakunya baik, perbuatannya baik, karyanya baik, namanya baik, pokoknya semuanya baik-baik. Tetapi kenapa pada akhirnya yang baik yang kita kehendaki justru sebaliknya yang jahat itu muncul dari diri kita? Kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya karena kita ini ada di bawah hukum, yaitu hukum dosa. Ya, hukum dosa. Karena dunia ini kita tidak bisa lepas dari hukum-hukum yang menguasainya. Kita boleh bercita-cita baik, tetapi kalau kita tidak memiliki penyerahan diri kepada Sang Pemilik hidup kita yang sudah mengirim penebusnya kepada kita melalui karya agung Yesus Kristus di kayu salib, maka status hidup kita tetap ada di dalam hukum dosa. Bila hidup kita tetap ada dalam hukum dosa, maka akan berakibat kepada maut. Ya. Itu sebabnya kita lihat di Indonesia, apakah dia orang Kristen, apakah dia orang beragama non-Kristen, dia boleh memiliki tingkat kecerdasan yang sangat mumpuni, tetapi mengapa mereka tidak bisa berkarya nyata untuk kebaikan bagi umat manusia? Karena ada kuasa dosa yang menguasai hidup. Masalah dosa ini bukan masalah yang simpel, saudara. Masalah dosa ini harus kita selesaikan, harus kita bereskan. Kalau saudara ingin mau hidup indah, hidup penuh damai bahagia, maka kita harus membereskan diri dari perkara dosa. Jangan ada lagi kita ditawan oleh hukum dosa. Sebab kalau kita masih ditawan oleh hukum dosa, walaupun mungkin seminggu kita bertahan tidak berbuat dosa, 1 bulan kita masih bisa mampu mana untuk berbuat dosa, tapi lambat laun kita akan jebol karena kita sedang diikat olehnya dan kita tidak berdaya. Mari kita harus serius mengatasi masalah dosa yang masih bercokol di dalam kehidupan kita. Ini bukan perkara mudah, ya, tapi sekalipun sulit, kita harus berusaha untuk melepaskan diri dari tawanan hukum dosa ini. Ya, kita harus melepaskan diri dari tawanan hukum dosa ini. Nah, untuk kita bisa lepas dan merdeka dari hukuman dosa dan hukum maut tadi, hanya satu solusinya, saudara. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Karena Alkitab mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan selain di dalam nama Yesus Kristus. Ya kan? Luar biasa, saudara.
Jadi untuk mengalami kemerdekaan hidup seutuhnya agar kita menjadi manusia yang seutuhnya. Karena manusia yang seutuhnya adalah manusia yang sudah kembali kepada asal. Kembali kepada rancangan Allah yang semula. Kalau kita belum kembali kepada rancangan Allah yang semula, kita belum menjadi manusia seutuhnya. Apa itu rancangan Allah semula? Itu keselamatan yang kita harus terima melalui karya nyata Yesus Kristus yang kita amini. Karena minggu kemarin saya sudah khotbahkan di sini bahwa Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa luka, masuk neraka. Tapi Dia sudah menetapkan, mentakdirkan kita ini tidak dihukum. Pencipta kita menghendaki kita kembali kepada rancangan yaitu ada dalam kebersamaannya di surga nanti. Sekalipun kita sudah berbuat dosa, Dia memberikan solusi kepada kita melalui karya Yesus Kristus di kayu salib. Itu sebabnya kalau kita ingin bebas dari masalah dosa, percaya kepada Yesus. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku melalui mulut kita, mengimani di hati kita, maka kita akan diselamatkan. Setelah kita mendeklarasikan diri kita sebagai pengikut Kristus, belum cukup. Jangan berhenti sampai pada titik itu. Masih ada next, masih ada kelanjutan. Ya. Jadi untuk kita terus tidak lagi diperhamba oleh dosa. Setelah kita menyandang predikat sebagai orang Kristen, maka dua langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, saudara, kita harus bersedia hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Alkitab mengatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 16, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau dalam bahasa Inggris, saya melihat tadi malam, saya lihat beberapa versi terjemahan. Yang paling saya suka adalah dari kitab bahasa Inggris dari New International Version. Ya, itu sangat jelas. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti tabiat dunia yang penuh dengan kecenderungan berdosa. Jadi, setelah kita percaya, mendeklarasikan hidup kita sebagai pengikut Kristus, kita harus bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Dia mentornya, diutus Bapa untuk terus mendampingi kita, mengarahkan kita. Dalam kitab Yohanes mengatakan, jika penolong yang utus kepadamu, Dialah yang akan menginsafi kamu tentang masalah dosa dan lain-lain. Ya. Dalam Roma pasal 2, pasal 8 ayat 2 mengatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi mari hari ini hidup bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Maka doa saya setiap pagi saya katakan, saya sudah bersama gini, Tuhan, hari ini aku akan menjalani aktivitasku. Karena itu aku mohon kuasai seluruh keberadaanku, hatiku, pikiranku, dan kehendakku. Roh Kudus yang adalah mentorku, tolong arahkan aku, bimbing aku, ingatkan aku, isapi aku, agar aku tidak lagi memiliki kecenderungan dosa-dosa dunia. Niscaya walaupun ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, kita akan terpisah karena Roh Kudus mengingatkan kita. Haleluya. Amin. Jadi kalau mau bebas, tidak lagi terikat dengan masalah dosa, marilah kita bersedia untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Yang terakhir, tolong Idris baca Yakobus pasal 1 ayat 25. Kita juga harus bersedia melaksanakan hukum yang sempurna, yaitu firman Tuhan, dan bertekun di dalamnya. Tolong baca. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Terima kasih.
Perhatikan saudara, kalau kita bersedia melaksanakan firman Tuhan sebagai hukum yang sempurna yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai panduan hidup kita, tidak hanya kita diberikan kemampuan untuk menghawal dosa agar kita tetap ada pada status kudus di mata Tuhan, tetapi juga dampaknya adalah ada rasa tenang dan kebahagiaan dalam hidup kita. Jika kita meneliti hukum yang sempurna, bertekun di dalamnya, melakukannya, maka bonusnya adalah selain kita terhisap sebagai orang yang saleh, suci, maka kita akan menjadi orang yang paling berbahagia di dunia ini. Katakan amin. Jadi mau hidup bahagia, lakukan firman Tuhan. Katakan amin. Saudara melenceng dari firman Tuhan, kebahagiaan pupus dari saudara, damai sejahtera pupus dari saudara. Gampang, ya. Jadi perkara dosa tidak bisa dicegah dengan hanya beribadah, menghadiri ibadah di gereja tiap minggu. Bukan berarti ibadah tidak penting. Perkara dosa tidak hanya bisa dicegah dengan hanya berdoa, memuji menyembah Tuhan, atau bahkan terlibat dalam pelayanan gereja. Tetapi perkara dosa hanya bisa dicegah melalui kebersihan kita. Pertama, siap dituntun oleh Roh Kudus. Yang kedua, siap melakukan firman Tuhan. Tidak ada cara lain, saudara. Daud berkata dalam Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seseorang bisa mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Kemudian lagi dalam Mazmur yang sama, ayat 105 mengatakan, firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau firman Tuhan itu kita lakukan, maka dia akan menuntun kita, menerangi langkah kita, menerangi perjalanan kita. Maka ada bahaya-bahaya mengancam, kita bisa melihatnya. Terdeteksi oleh terang. Ada kotoran, berarti kita tidak akan menginjak. Misalnya, ada benda-benda tajam, ada binatang-binatang berbisa, kita bisa menghindari. Itu penistaan. Firman Tuhan berfungsi sebagai terang, menghalau jahatnya. Andai kata jahat itu kelihatan, terdeteksi oleh mata kita bisa menghalau, bahkan kita bisa menyingkirkannya. Karena kelihatan, saudara. Jadi firman Tuhan itu memberikan panduan kepada kita. Karena itu mari jangan abaikan firman Tuhan. Katakan amin. Jangan abaikan firman Tuhan. Haleluya. Jadi saya bacakan lagi ayat yang terakhir. Dalam Mazmur 119 ayat 92. Berbunyi demikian. Sekiranya firman-Mu, sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsara. Bayangkan saudara, jika kita tidak hidup berdasarkan firman Tuhan, padahal kita mengaku diri orang percaya Tuhan, kita mengaku diri umat Tuhan, tapi kita abai akan firman-Nya Tuhan, maka hidup kita penuh dengan prahara yang tidak menyenangkan. Hidup kita penuh dengan prahara yang tidak membahagiakan. Ada ruang kosong yang saya pernah katakan di sini. Ada ruang kosong, ada ruang hampa dalam diri kita. Jika firman Tuhan kita abaikan, dan ruang kosong dan ruang hampa inilah yang harus kita waspadai. Jika kita tidak peka, ruang kosong dan ruang hampa dalam diri kita akan diisi oleh perkara dunia. Jika perkara dunia juga mengisi ruang kosong dan ruang hampa dalam hati kita dan jiwa kita, maka setelah dosa akan mulai bercokol. Dan jika dosa bercokol, mengisi kekosongan ruang hampa hidup kita, di sana akan muncul prahara kehidupan yang sangat menyakitkan. Maka kita tidak akan pernah menikmati yang namanya damai, tenang, bahagia. Bahkan mungkin kita bisa sukses dalam pencapaian secara finansial, dalam karir, tetapi kita tidak memiliki kebahagiaan, ketenangan yang hakiki. Ya. Oleh karena itu mari hari ini jangan lagi kita berkutat dengan segala perkara-perkara yang bisa merusak seluruh tatanan hidup kita. Jika ada indikasi dosa kembali mencekam kita, katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan pergi dari kita.
kita minta mental kita kudus. Tolong bantu, tolong saya, tolong kuatkan aku, tolong bimbing aku. Kalau kita connect lagi dengan Tuhan dan firman, maka saya percaya kita akan tetap dijaga oleh Tuhan. Haleluya. Jadi untuk bebas dari belenggu hukum dosa dan hukum maut, maka pertama kita harus percaya kepada Yesus Kristus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan taat melakukan firman Tuhan dalam keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati.